Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit, nggak panjang hari ini. Judulnya terpaksa. Semua bilang terpaksa akhirnya jatuh cinta. Katakan akhirnya. Jadi terpaksa akhirnya jatuh cinta. Saya ingat peristiwa Simon, orang Kirene. Dia dipaksa untuk apa? Memikul salib Yesus kan? Bisa dibaca di Matius 27. Saat ini di gereja banyak orang-orang Kristen yang terpaksa. Ke gereja terpaksa. Ada lagi yang melayani karena terpaksa. Anda termasuk golongan Simon, orang Kirene. Terpaksa. Ya. Saudara-saudara, Kirene ini termasuk daerah Libya. Semua bilang Libya. Saudara tahu nggak Libya ini punya pemimpin nyentrik, namanya siapa? Gaddafi. Ya, dia itu kolonel ya. Dan semua jenderal di Libya itu diturunkan pangkatnya. Jadi kolonel. Mestinya kan dia yang menaikkan dirinya jadi jenderal. Tapi antik ya. Hari ini saya nggak bahas Gaddafi. Saya bahas Tuhan Yesus. Juru selamat kita. Haleluya. Kok lemes? Saya bilang haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, saya ingat dalam peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem, Roh Kudus berbicara lewat bahasa roh. Semua bilang bahasa roh. Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar kepada orang-orang yang hadir waktu itu. Dalam bahasa mereka masing-masing. Dan salah satu bahasa yang digunakan dalam bahasa roh, selain bahasa Pamfilia, Kapadokia, Mesir, ya, tapi ada bahasa Libya. Bahasa apa? Bahasa Kirene, itu ada. Ya, selain juga Arab juga ada. Salah satu bahasa roh, bahasa Arab. Semua bilang, kun fayakun, 2, 3. Itu Arab. Artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Di Arab banyak sekolah Alkitab. Salah satunya Paulus, lulusan jebolan ya dari Arab. Kalau saudara baca di Galatia, nanti silakan ketemu tanah Arab. Ya, cari periksa nanti di rumah. Ini orang Kristen tuh nggak suka baca Alkitab ya. Di gereja terlalu enak diomong, tunjukkan Alkitab nggak pernah dibuka. Di Arab banyak orang Kristen. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Mengapa ada bahasa Libya? Salah satu bahasa, karena Tuhan sedang berbicara kepada Simon, orang, tadinya dia terpaksa. Dia pikir begini ya, yang saya pikul salibnya tadi ini bukan orang sembarang. Dia kan gak kenal, dia kebetulan lewat aja. Kalau dipanggil, hei sini kamu, ayo pikul salibnya orang ini. Enggak. Ayo, harus. Awas kamu kalau enggak. Akhirnya dipikul sama dia, kepaksoi. Ya. Tapi akhirnya dia bilang, ini orang bukan orang biasa ini. Situ waktu ada perkumpulan di loteng Yerusalem. Dia sebagai penonton. Dia lihat murid-murid dalam bahasa-bahasa, termasuk bahasa dia. Tuhan bicara secara pribadi kepada Simon orang Kirene lewat bahasa roh. Memang ada karunia menafsirkan bahasa roh yang sekarang memang sulit didapat, itu sulit ya. Karunia kesembuhan banyak, karunia iman, karunia hikmat, karunia marifat, bernubuat. Tapi menafsirkan nggak ada. Ini yang diminta sama golongannya Pak Tong. Yuk kalau bahasa roh, mestinya ada yang nafsirkan dong. Kalau enggak sesat ini, palsu. Wah, ya udahlah, kita nggak usah ribut masalah begitu. Tapi memang untuk mencari karunia menafsirkan bahasa roh itu tidak mudah hari-hari ini. Dan memang dituntut oleh golongan reform. Oke lah, kita nggak usah berdebat, nggak usah ribut soal itu, nggak usah. Gereja ini ya, kalau ribut soal itu, jiwa-jiwa ini banyak yang terhilang tanpa Kristus setiap saat. Kita harus rebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita jangan bertengkar sendiri.
Jangan berkelahi sendiri. Saya orang reform, saudara. Saya sekolahnya stris, sekolah teologi reform. Pak Tong dulu KKR di Kuskit, saya yang mimpin pujian. Papaku yang main trompet, Pak Tik. Ya, jadi kita nggak usah ribut masalah itu. Masalah baptis selam, baptis percik, kita nggak usah ribut masalah itu. Yang harus kita lakukan, beritakan Injil. Jiwa-jiwa diselamatkan. Bagi Yesus, tepuk tangan buat Tuhan, amin. Di surga tidak ada merek gereja. Yang percaya bilang amin. Di surga nggak ada, kamu dari gereja mana? Ya, Tuhan nggak lihat. Semua satu tubuh Kristus. Kita domba-domba Allah yang di sini, amin. Nah, saudara-saudaraku, Petrus khotbah, berapa yang bertobat dibaptis? Berapa? Halo, lupa? Petrus khotbah di loteng Yerusalem, 3.000, berapa orang? 3.000 bertobat dan dibaptis. Di dalamnya ada Simon Kirene. Ya, jadi Petrus khotbah, 3.000 bertobat. Waktu Stefanus khotbah, 3.000 batu dilemparkan kepada dia. Dia mati, ditimpuk batu, 3.000. Ya memang tidak ada sih di ayatnya di Alkitab 3.000 batu, enggak ada. Tapi ini sesuatu pengertian saya. Petrus 3.000 orang dibaptis. Stefanus 3.000 batu dilemparkan. Waktu dia lihat ke atas, dia bilang, Bapak ampuni. Langsung Yesus berdiri menyambut Stefanus. Seperti waktu saudara lihat Idol Indonesian, kalau nyanyinya bagus, suaranya wah hebat, 4-5 juri langsung apa? Berdiri, menyambut. Yesus berdiri. Saya berdoa ya, semoga satu kali kalau kita mati, Yesus berdiri menyambut kita. Tepuk tangan saudara, haleluya. Bapak Ibu, ya, saya yakin sebelum batu-batu ini menghancurkan tubuh Stefanus, Tuhan sudah angkat rohnya naik ke sorga. Yakin amin? Saya ingat seorang pendeta dari GPPS di situ Bondo, gerejanya dibakar. Dan Bapak pendeta, Bapak gembala ini ditemukan mati di kamarnya dalam keadaan berlutut dan melipat tangannya berdoa. Saya yakin sebelum api menjilat badannya, rohnya sudah diangkat oleh Tuhan. Kalau dia nggak mati duluan dijilat api pasti jingkat. Orang jingkat pasti. Langsung refleks. Wah, begitu kan. Nggak mungkin dia berlutut manis, lipat tangan manis. Setelah lewat beberapa bulan, ada peristiwa mengerikan di situ Bondo. Banjir lumpur dahsyat. Ya saya nggak usah ungkapkan di sini apa maksudnya. Saudara ngerti? Ya, saudaraku, Tuhan ingin orang yang namanya Simon Kirene terpaksa akhirnya, loh kok belum semua? Coba judulnya tunjukkan. Terpaksa akhirnya jatuh cinta dia. Ya, pernah nggak ngalami ini? Dulu mungkin dijodohkan orang tua, terpaksa. Mungkin nggak seneng, ini pilihan papaku, ini pilihan mamaku. Ya, tapi orang tua kalau milih itu yang terbaik untuk anak-anaknya. Yakin itu? Amin. Nggak ada anak itu pingin orang tua pingin anaknya itu jelek, nggak ada. Mungkin terpaksa. Tapi akhirnya, belum semua ngantuk ini. Akhirnya, saudara cinta sama Yesus, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin. Aku tresno Yesus, ceru banget. Ayo nyanyi. Aku tresno Yesus, ceru banget. Bukan ceroan lo ya. Jangan dipikir ceroan makan soto daging, bukan. Saya harap saudara cinta Tuhan Yesus. Amin. Saya tidak pernah bawa jemaat cinta kepada saya sebagai gembala. No. Saya tidak pernah bawa jemaat cinta organisasi gereja kita. Saya bawa jemaat ini cinta pada Yesus. Itu yang benar. Halo amin. Lu ngapain cinta sama pendeta, cinta sama gereja, nggak cinta Yesus gitu.
Hanya gembala ingin dombanya cinta dia. Wah, disanjung-sanjung. Punya panggilan khusus. Ya, saya nggak mau dipanggil khusus. Tetap aja Pak Sam. Malah ada tante-tante manggil saya Sinyo. Nyo, wewe tante. Saya nggak merasa tersinggung pendeta dipanggil Sinyo. Enak aku Sinyo terus. Ya kan? Saudara-saudaraku, saya harap saudara semua. Lihat Simon Petrus. Memikul salib hanya sebentar. Bilang hanya, ya naik Via Dolorosa ke Bukit Kalvari. Sebentar, nggak lama. Yesus jalan berapa kali jatuh. Ada seorang wanita bernama Veronica. Dia baik, dia mengusap wajah Yesus dengan sapu tangannya. Ternyata Veronica ini wanita yang hatinya mulia. Dulu saya jujur gak senang sama Veronica. Karena kalau saya telepon handphone teman saya gak aktif. Bunyinya gini yang jawab. Veronica, tinggalkan pesan Anda. Saya ajak jengkel yang sama namanya Veronica. Ngerti maksudnya ya? Bukan saya pernah ketemu Veronica itu, bukan. Maksudnya jengkel karena kalau telepon mesti yang nerima Veronica. Ternyata dia orang baik. Dia mengusap wajah Yesus dengan penuh cinta. Ya, dia naik ke bukit Kalvari, Golgota, ya, hanya sebentar, tapi dia terima kemuliaan yang kekal. Selamanya dikenang namanya sampai hari ini pun tahun 2025. Tanggal 4 bulan Mei. Enggak terasa sudah apa? Mei. Ntar lagi kenaikan Yesus Pentakosta bulan 6 tilu mane Christmas. Nah, hari ini kata Alkitab berlalunya buru-buru. Berlalunya apa? Cepat gitu. Ayo kita sadar, kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Jangan terlena dengan berkat. Jangan terlena dengan kesuksesan. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu diberkati nak, gerejamu hebat puluhan ribu orang. Jangan lupa satu hal, kita sedang menunggu kedatangan Tuhan. Siapkan dirimu. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Nyanyi. Bawa saya masuk sana. Katakan, tak lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Coba Kisah Rasul 2 kita baca sedikit ya. Karena enggak saudara pikir nih Pak Sam ngarang-ngarang ini. Ada bahasa Arab di sini. Kisah 2 ayat 8 mulai. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 9. Kita orang apa? Partia, lalu Elam, penduduk Yudea, Kapadokia, Pontus dan ayat 10. Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Tuhan khusus bicara lewat bahasa roh kepada Simon orang, dan dia bertobat. Dia dibaptis. Ya. Bersama dengan 3.000 orang yang lain. Luar biasa. Terus kita baca, baik orang Yahudi maupun pengamat agama Yahudi, orang Kreta dan bahasa Arab, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Tuhan sedang bicara kepada Simon lewat bahasa yang pasti bahasa Mandarin, nggak ada di sini. Pak, bahasa Mandarin ada, sorry ya, kok gak ono bahasa Cina di sini. Ya, tapi bahasa roh, semua ini berbagai-bagai macam, all nation, segala bangsa. Layaklah segala bangsa
Sujud. Sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jadi kalau sekarang saudara agak susah dikit, agak kok banyak masalah, saya harap saudara sabar. Karena nanti kemuliaan yang kita terima jauh lebih besar. Amin. Soro titik. Ya, susah sedih. Lihat, masuk ulat ini dalam kepompong. Masuk kepompong berapa minggu? Berapa bulan? Sebentar kok. Kepompong itu paling 7-8 hari. Ya kan? Begitu dia selesai, keluar jadi apa? Kupu-kupu. Untuk selamanya. Jadi kalau sekarang sedang dalam kepompong, gak enak, aduh aku soro. Saya harap ya, orang yang sedang dalam kepompong jangan dibantu. Loh kok gak ada amin? Ojo wangi. Iku bahasa Jawa. Orang luar pulau bingung, apa ojo diewangi. Ada orang lihat kepompong, dia kasihan. Keluar gak bisa, kasihan kan? Disobek kepompongnya. Set. Kupu-kupu keluar tapi gak bisa terbang. Jadi kupu-kupu dia. Tapi gak iso miber. Supaya bisa terbang, jangan. Loh, halo, gak ada orang? Jangan diewangi. Gak usah dibantu ini. Bukan jahat, bukan gak punya kasih. Karena dengan membantu Anda malah melumpuhkan dia. Biarin. Dia berusaha, biarin. Coba baca aja ayatnya. 2 Korintus ini. Sekarang gampang kok ya, baca Alkitab, ceklik keluar. Kalau dulu agak susah memang, ya. Apalagi yang gak pernah dibaca Alkitabnya lengket-lengket. Sekarang klik langsung. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui. Ayat 17. Sebab penderitaan apa? Ringan, cuma enteng. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan yang kekal, yang melebihi, jauh lebih besar daripada. Jadi kalau sekarang agak menderita, saya harap saudara bertahan. Sebentar lagi selesai. Cuma dilu. Saudara ngerti gak? Coba ngomong sama sebelahnya. Cuma dilu. Tuh, saudara juga gak ngerti. Bukan orang Jawa semua nih. Bilang ambil sebelahnya. Cuma dilu. Cuma mari ngene bubar. Mari kita diberkati. Terima kemuliaan. Tadi sepanjang hari saya khotbah tentang murid Emmaus. Hati mereka ditutupi awan gelap. Mereka kecewa. Mereka bilang gini, Allah, Yesus iki cuma ngene tok, jeketek. Lagi pakai bahasa Jawa nih hari. Jeketek. Bukan ketek ini loh ya. Jeketek itu apa ya? Walah ngono tok. Cuma begitu aja Yesus. Akhirnya Yesus juga modar. Mati. Disalib, kubur, habis, bangkrut. Alah. Ada awan gelap menutupi hati mereka. Tiwas aku melok. Tiwas aku jadi muridnya. Ini kan 2 murid, Kleopas dan temannya. Ya, saudara. Mungkinkah hari ini saudara sedang berjalan dalam kegelapan? Nanti kita nyanyi sebagai lagu terakhir. Gelapkah jalan di kehidupanmu? Ayo tampilkan. Kau letih, kau pernah
kecewa. Menghadapi semua dan tak pernah kau temukan jawabnya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Katakan, Yesus penolong yang setia. Tepuk tangan buat Yesus, amin. Apakah perjalanan saudara gelap hari-hari ini seperti dua murid? Saya ingat perjalanan Lot begitu gelap. Lot mengalami sesuatu musibah mendadak, hartanya habis, dibakar api dan belerang di Sodom dan Gomora. Dia lihat kenyataan istrinya menjadi tiang, anaknya pasti nangis. Mami. Dia lihat mamanya tahu-tahu jadi patung. Bukan apa itu yang film apa itu? Yang ice itu apa? Ya. Frozen. Mamanya tahu-tahu kaku. Dia diputeri belerang begini. Mami. Saya yakin Lot nangis. Dia panggil istrinya. Ya. Siapa? Istrinya siapa namanya? Ada yang tahu? Istrinya Lot. Bu Lot. Ya betul. Saya udah ngarapkan jawaban itu. Bu Lot. Ya. Lot panggil istrinya. Mehong. Mehong itu artinya apa? Mahal. Cik Mehong. Ayo Mehong pulang. Mehong cuma diem jadi garam. Malaikat bilang, hei ayo cepat naik gunung. Sambil mengos-mengos jalannya naik sama dia sedih. Susah dia, nangis dia. Lalu dia minta gini, tolong malaikat. Saya kalau naik sana saya gak kuat. Boleh gak saya sampai di kota kecil itu aja. Kota itu paling dekat. Semua bilang paling dekat. Kota itu kecil. Bilang kota itu kecil. Kota itu namanya Soar. Semua bilang Soar bicara tentang salib. Salib. Ya. Ada yang tanya, Pak, Bapak kok bisa mengartikan Soar itu salib? Ya. Karena saya khotbah ini ada yang kadang-kadang kritis tanya. Nggak ngerti saya. Pak Sam tuh kok bisa begini? Jurusnya tuh ya opo caranya nerangkan ini. Oke. Saya punya suatu kebenaran untuk menunjukkan bahwa Soar itu salib. Ya. Saudara, yang pertama, kota itu kota yang paling dekat. Dia bilang kalau saya naik ke atas nggak nututi. Ini paling dekat. Bukankah alat yang paling dekat dengan pintu gerbang kemah suci adalah mezbah korban bakaran. Yang bicara tentang salib. Ya. Masuk pintu gerbang, percaya Yesus, ketemu mezbah korban, datang pada salib pertobatan. Maju lagi ada kolam pembasuhan. Kita harus dibaptis air. Maju lagi ada pintu kemah dengan 5 tiang. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai panca indera kita 5. Maju lagi ada meja roti. Hidup di dalam firman. Kebaktian pendalaman Alkitab kita FFC. Ya, Rebu saya bikin pendalaman plus doa. Ada lagi kaki dian. Pelita emas. Itu ibadah hari Minggu. Persekutuan. Kita malam ini adalah ibadah kaki dian. Ibadah pelita emas. 7 kaki dian. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan. Itu kaki dian. Mezbah dupa itu doa penyembahan. Hari Rebo doa penyembahan.
Lalu maju lagi pintu tirai. Tirai itu robek, bicara tentang perobekan daging dalam doa puasa. Dan puncaknya adalah tabut kesempurnaan. Amin. Nanti di FFC saya akan sampaikan ini dengan praktis. Pelajaran kemah suci, nggak bulat. Orang mungkin ngajarnya yang bulat sampai, aduh orang pusing sampai wis aku gak ketarik wis. Saya akan kemas dalam sesuatu yang menarik. Pelajaran kemah suci ini. Saya mulai kecil saudara di tabernakel. Udah ngelontok pelajaran tabernakel. Gurunya banyak berubah-berubah. Pendeta Matius Akib, pendeta siapa. Ya, saudara-saudara. Nanti saya akan kemas, menarik dan menyenangkan di FFC. Kalau Senin ikut gratis, tampilkan iklannya, promosi sekalian ya. Setiap Senin gratis dari mana-mana bisa ikut ya. Saya bersyukur ada dari Papua kemarin, saudara Dina Irin Yufuai, pejabat salah satu orang penting di Papua. Ya, dia setia, dia suka memberi perpuluhan untuk GSCS. Ya, dia bilang, Pak saya diberkati, pelayanan Bapak dan anak-anak luar biasa. Saya nggak pernah ketemu. Bahkan dia bilang, Pak nanti kalau saya datang Surabaya, saya ambil sertifikatnya. Tolong disiapkan Kak Elisa, orangnya lihat teko harus siap loh ya. Jangan sampai, gak ono, saya sungkan, pejabat dia. Ya dari Taiwan, dari mana? Saudara jemaat GSCS harus ikut ini. FFC, Faith Foundation. Nanti saya akan nyampe ke kemah suci. Ini lagi Musa dulu, selesai diberi sertifikat. Saudara bisa ikut kapanpun. Ya, nggak usah daftar, langsung bergabung, tinggal nanti isi absen ya. Ayo saudaraku, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi hari ini kalau ada yang, nah saya mau sampai sini ya, saya lupa. Sampai di kota Soar, semua bilang Soar. Dan sampai di Soar, matahari terbit menyinari Lot. Di Soar, matahari menyinari. Artinya ada apa? Terang. Jalan yang gelap. Sepertinya enggak ada harapan. Lewat salib Yesus ada terang. Amin. Salib memberi terang. Ada dua tikus. Dimasukkan 2 drum sama drumnya. Tapi yang satu diberi lubang sebesar lubang jarum, sebesar jarum. Beberapa titik. Yang satu gelap sama sekali. Yang satu kalau pagi bisa ada sinar masuk walaupun setitik. Ya. Beberapa saat kemudian diperiksa. Yang gelap tikusnya mati. Yang ada cahaya sedikit-sedikit tikusnya masih bertahan. Ketika masih ada harapan membuat orang bertahan. Beberapa orang yang disiksa di kem-kem perang, khususnya waktu itu Jerman ya, Nazi. Banyak yang mati. Tapi beberapa masih hidup. Ditanya, kamu kok bisa bertahan ini gimana? Siksaan bukan begitu hebat. Banyak yang mati, ditelanjangi, dingin, beku. Siram air lagi. Dia bilang, saya punya harapan untuk pulang. Saya punya anak itu cacat. Saya punya harapan untuk jaga dia. Ya, karena kalau saya mati, mungkin kakaknya sudah nikah gak mau jaga dia lagi. Kalau bukan saya, siapa lagi? Saya masih punya harapan untuk bertemu istri saya. Selama ada harapan, ada kekuatan. Saya harap saudara jangan kehilangan harapan. Di dalam salib Yesus, kita dapat harapan yang baru.